tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya sesuai dengan indikator pembelajaran yang tertera pada modul, yaitu setelah pembelajaran ini diharapkan kalian dapat memformulasikan pengaruh massa jenis dan kedalaman zat cair terhadap tekanan hidrostatis dan penerapan tekanan hidrostatis pada fenomena dan persoalan fisika dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang apakah sudah terlihat Ibu ada share screen? Sudah Bu, ada Bu. Oke. Ya, pada halaman pertama ini kalian dapat melihat ada gambar yaitu bendungan di Riam Kanan di Kabupaten Banjar yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan ya. Jadi bentuk dari bendungan ini itu berbentuk semakin ke bawah semakin tebal gitu. Nah, kira-kira mengapa demikian? Kenapa bentuk dari bendungan atau irigasi tersebut dibuat dindingnya itu semakin tebal ke bawah gitu? Apakah ada hubungannya antara tekanan hidrostatis dengan ketebalan dinding yang dibuat untuk bendungan itu? Nah, untuk mengetahuinya, kita akan mempelajarinya pada pagi hari ini. Nah, kemudian tekanan. Suatu fluida di titik tertentu itu mengalami suatu tekanan yang diakibatkan oleh gaya ya, gaya normal atau gaya tegak lurus ini. Tuh. Jadi di sini dapat kalian lihat rumus dari tekanan itu sama dengan gaya dibagi dengan luas permukaan. Gaya dibagi luas bidang tersebut gitu. Nah, selanjutnya di halaman 5 dapat kalian lihat ada gambar itik atau bebek gitu ya dengan ayam. Nah, di sini mereka mempunyai perbedaan dari ukuran ataupun bentuk kakinya gitu kan. Kaki bebek ini luasnya lebih luas daripada kaki ayam, sehingga kalau di tanah biasanya atau di lumpur itu kaki ayam ini lebih berbekas, lebih ke dalam gitu, bekas jejak kakinya. Nah, ini berkaitan dengan konsep tekanan tadi gitu. Jadi, ketika luas permukaannya lebih besar, maka tekanannya itu kan jadi semakin kecil gitu kan. Jadi, luas kaki bebek ini ya semakin besar, maka jejaknya akan semakin kecil dibandingkan ayam tadi. Ketika kaki ayam menginjak tanah atau lumpur kan maka tekanannya akan semakin besar karena luas permukaannya itu semakin kecil. Bisa dipahami? Nah, untuk lebih memahami mengenai hukum pokok hidrostatis tadi, silahkan kalian melakukan percobaan yang ada di halaman 16. Silahkan dibuka dulu modulnya pada halaman 16. Apakah sudah terbuka halaman 16? Gimana? Apakah sudah membuka halaman 16? Ini percobaan mengenai konsep tekanan di awal tadi ya. Yuk, yang sudah bisa ditanggapin. Bisa bisa di chat atau open mic. Sudahkah? Oke, sudah ya. Nah, di sini ada percobaan menggunakan PET simulation. Nah, untuk
tujuan percobaannya bisa kalian baca, dan alat dan bahannya ada pad, ada kertas dan alat tulis untuk kalian mencatat hasil pengamatan, dan di sini kan disediakan tabel hasil pengamatan, bisa kalian catat nanti hasilnya. Dan untuk langkah-langkah percobaannya adalah yang pertama bisa dengan laptop ataupun HP Android ataupun iOS ya. Silahkan klik link yang ada di barcode ini, ada yang di kode QR ini, klik aja linknya, nanti akan terbuka pet simulation-nya. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke. Nah, pada percobaan pertama itu kalian diminta untuk melakukan percobaan menggunakan air. Ini kan ceritanya di dalam wadah ini adalah air gitu kan, warna biru ini. Ini kan di bagian sini juga dijelaskan, di sini ada jenis fluidanya adalah water gitu, air. Terus kalian bisa memilih ruler ataupun grid dan memindahkan pressure meter ini ke dalam fluida. Ini untuk mengukur tekanannya kan. Atau penggarisnya bisa juga nggak kita pakai karena dari grid ini kita dapat sudah ketinggian air yang bisa kita gunakan untuk percobaan kedalaman air ya maksudnya. Nah, di langkahnya itu kan silakan kalian mengubah-ubah atau memvariasikan kedalaman airnya ya nanti untuk mengukur tekanannya. Jadi misalnya kalian ukur di kedalaman 1 meter itu, di titik 1 meter itu tekanannya berapa, di kedalaman 2 meter tekanannya berapa, dan 3 meter itu tekanannya berapa. Kalian catat di tabel hasil pengamatannya gitu. Terus kalian hitung juga tuh tekanan totalnya berapa. Tekanan total itu ini ya, yang dari hasil pengamatan tadi, ini yang di pad-nya, terus tekanan hidrostatisnya itu adalah tekanan total dikurang tekanan permukaan. Tekanan permukaan atau tekanan udara luar itu ada di atas tabelnya itu ya, sama dengan 101,3 kilopascal gitu. Jadi dari hasil yang didapatkan di sini dikurang dengan P0-nya itu berapa tekanan hidrostatisnya. Terus percobaan keduanya kalian ganti dengan honey atau madu yang di sini, bagian sini bisa kalian geser. Kalian ukur juga seperti tadi sama caranya, dan percobaan ketiganya diganti dengan bensin atau gasolin ini. Bisa dipahami? Ada yang sudah mencoba di HP-nya, bisa diubah-ubah ini jenis fluidanya? Bisa, Bu. Oke, terima kasih. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jadi pada pertemuan kali ini, Ibu mau minta tolong kalian bisa mengerjakan tugasnya, yaitu mengerjakan praktikum tadi. Setelah itu dikumpul di link yang ada di halaman 19. Bisa diklik di e-modulnya di situ untuk mengumpul hasil percobaannya. Dan dilakukan secara individu ya. Karena waktu kita sudah habis, jadi kita tutup kelas kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih banyak sudah berhadir. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan, bisa lewat chat WhatsApp ataupun di grup. Ya, tetap semangat. Bila kita hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ngambil buku dulu, Bu. Bentar. Iya, silakan yang mau ngambil buku boleh. Tapi ini kita pakai aplikasi ini sudah cukup sih.
Karena semua materinya tercantum di sini. Oke. Sudah ya. Semuanya sama ya tampilannya ya, fisika, listrik, statis. Nah, sekarang sebelum kita masuk ke materi, kita masuk ke informasi. Di sini informasinya tentang aplikasi fisika, listrik, statis ini. Nanti Ibu bagikan linknya setelah pembelajaran. Jadi sebelum mulai Ibu kasih tahu dulu gimana penggunaannya. Kalian boleh klik informasi. Nah, tampilannya sekarang berubah nggak tempat kalian? Berubah. Oke. Nah, di sini ada info aplikasi. Nah, di sini ada informasi aplikasinya. Media pembelajaran ini memuat materi listrik statis untuk siswa SMA kelas 12 semester ganjil. Dalam media ini terdapat penyajian materi, contoh soal, latihan, kuis, dan yang terakhir evaluasi yang dikemas secara interaktif dan menarik, sehingga dapat membantu siswa dalam mempelajari materi secara mudah dan cepat. Kemudian di sini ada petunjuk penggunaan aplikasinya. Kita klik aja. Nah, akan muncul seperti ini. Sudah berubah nggak tampilannya? Gimana? Sudah berubah nggak tampilannya? Berubah. Oke. Jadi kalau ada kendala bilang sama Ibu ya. Nah, di sini yang pertama ada tombol home yang gambarnya seperti rumah nih. Ya, jika Anda menekan tombol home, Anda akan kembali ke halaman awal. Nah, kemudian yang kedua ada navigasi daftar materi. Nanti waktu kalian klik materi akan muncul seperti ini. Nah, tampilannya. Navigasi ini terletak di bagian kiri yang berisi daftar judul tiap subbab pada bab listrik statis. Kemudian yang ketiga ada tujuan. Nah, tiap materi nanti akan muncul tujuannya. Nah, tujuan yang diharapkan setelah membaca atau mempelajari materi. Kemudian yang keempat ada navigasi halaman. Nah, nanti ada halaman 1, 2, dan 3. Kalau kalian sudah selesai mempelajari halaman 1, maka kalian akan klik selanjutnya ke halaman 2 atau klik nomor 2-nya ini juga bisa langsung pindah ke halaman 2. Tapi kalau kalian misalnya mau kembali lagi ke halaman sebelumnya, kalian boleh klik lagi ke sebelumnya. Nah, merupakan tombol Ada terekam ya. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nah, gimana kabarnya? Baik ya. Oke. Jadi kita pertemuan kali ini membahas tentang bab 2 yaitu listrik statis. Nah, sebentar Bapak share screen dulu. Nah, sudah membaca kan ya materi yang Bapak kirim kemarin? Sudah dibaca-baca, dilihat-lihat. Ya. Oke, Bapak share screen dulu. Listrik statis. Nah, sudah terlihat ya? Bentar ya. Nah, ini ya. Sudah terlihat. Nah, sebelum kalian membahas atau membaca materi-materinya, kalian harus lihat dulu informasi. Nah, ini ada bagian informasi, bagian materi, bagian KIKD. Nah, KIKD ini berisi tentang informasi apa yang kalian pelajari nantinya. Nah, itu di KIKD. Nah, di bagian informasi, nah ini penting ya. Nah, kita buka dulu informasi. Nah, aplikasi. Nah, ini informasi tentang aplikasinya. Nah, di sini yang penting nih, petunjuk aplikasi. Nah, ada bagian home, terus bagian navigasi. Nah, navigasi ini di sini nanti berisi materinya, soal-soalnya di sini nanti ya. Nah, jadi ada 3 topik nanti kita bahas: listrik statis, energi potensial, dan kapasitor. Nah, listrik statis, energi potensial, dan kapasitor. Nah, kemudian nanti di listrik statis ini juga ada 3 nanti ya. Nah, begitupun di energi potensial nanti ada lagi bagian-bagiannya. Di kapasitor juga ada nanti bagian-bagiannya. Silahkan nanti dilihat-lihat ya.
Nah, intinya di setiap topik itu ada materi, ada latihan soal, ada contoh soal, terakhir ada kuisnya nanti ya, atau evaluasinya nanti. Soal di terakhir. Nah, oke. Setelah kalian mengetahui bagian navigasi, nah ini ada bagian tujuan. Tujuan ini berisi tentang informasi apa yang akan kalian pelajari. Nah, misalnya di bagian listrik statis nih. Nah, nanti tujuannya ini. Siswa dapat menjelaskan konsep listrik statis. Jadi nanti setelah kalian belajar konsep listrik statis, kalian paham, lalu kalian bisa menjelaskan listrik statis itu apa sih. Nah, gitu ya. Nah, kemudian ada navigasi halaman. Jadi nanti satu materi itu tidak hanya berisi satu halaman saja, bisa 2 atau 3 halaman. Jadi nanti silahkan dicek di navigasi halaman itu ada berapa halaman total dalam satu materi ya. Nah, terus nanti ada kuis. Nah, di kuis ini nanti kalian mengisikan informasi kalian. Ada nama, terus nama sekolah, kelas, waktu sama skor nanti ya. Nah, skornya nanti terlihat. Nah, ini ada syaratnya nih. Kalian dapat melanjutkan ke materi selanjutnya jika mendapatkan skor 70 atau lebih. Nah, kalau kurang dari itu, kalian harus mengulangi dulu materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya sampai kalian bisa benar-benar memahami materi tersebut. Nah, tandanya apa kalian bisa memahami? Kalian mendapatkan skor 70 atau lebih. Banyak.